Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk Abdullah dan teman kelompok saya Rayhan Aditya ingin memaparkan hasil diskusi jurnal kelompok kami untuk tugas UAS filsafat bahasa yang berjudul Statement Iklan Le Mineral dalam Perspektif Filsafat Bahasa Biasa John Langshaw Austin. Abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui statement iklan Le Mineral dalam perspektif filsafat bahasa biasa Austin. Penelitian ini menerapkan kualitatif deskriptif. Ini dimulai dengan mengumpulkan dan memisahkan data. Semua data dievaluasi menggunakan cara kualitatif deskriptif. Austin membandingkan keragaman alat dan cara dalam bahasa serta bagaimana bahasa biasa digunakan. Banyaknya jenis kata dan kalimat dengan apa yang dikatakan ahli logika tentang struktur bahasa tempat pembaca dapat menafsirkan teks kata sebagai jembatan untuk dipahami. Statement Le Mineral menggunakan salah satu jenis bahasa biasa, yakni bahasa sehari-hari. Berdasarkan sudut pandang filsafat bahasa Austin, pengaruh statement Le Mineral berakibat adanya ketidakjelasan makna dalam teks iklan. Kayak ada manis-manisnya. Selanjutnya ada pendahuluan. Bahasa merupakan suara untuk berkomunikasi antar manusia yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa dianggap sebagai alat yang paling sempurna dan mampu membawakan pikiran dan perasaan, baik mengenai hal-hal yang bersifat konkret maupun abstrak. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dituntut untuk mempunyai kemampuan berbahasa yang baik. Seseorang yang mempunyai keterampilan berbahasa yang baik akan lebih mudah menyerap dan menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tulis. Media massa, baik cetak maupun elektronik, selalu disibukkan oleh berbagai berita yang berkaitan dengan personal sosial, politik, keagamaan, dan respon yang muncul akibat pemberitaan tersebut. Respon muncul karena kata-kata yang dituangkan dianggap tidak jelas sehingga membuat sebuah tanda tanya. Selain bahasa lisan, manusia juga mengenal bahasa tulis. Bahasa tulis digunakan sebagai tapal batas antar zaman prasejarah dan sejarah antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Meskipun kedua bahasa ini berfungsi mengkomunikasi pengalaman, kegembiraan, kesedihan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Bahasa tulis lebih sistematis dan dapat dibaca serta dianalisa oleh orang lain. Bahasa tulis berkembang sedemikian rupa mulai dari bentuk yang paling sederhana sampai dengan yang canggih, seperti surat kabar, majalah, dan internet. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Perkembangan teknologi informasi dan sejenisnya yang mempunyai dua sisi. Di satu, teknologi informasi, terlebih dengan kemunculan telepon pintar yang memuat media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram membawa berkah dan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi satu sama lain. Internet sebagai salah satu bentuk kegunaan teknologi digital telah membebaskan manusia dari kungkungan ruang dan waktu. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas kapan dan dimanapun sepanjang terdapat koneksi internet. Internet sebagai hasil ciptaan manusia justru menjadikan manusia sebagai makhluk gaib yang dapat berada di mana-mana. Meski tidak kemana-mana, menurut Prayitna 2017.27, manusia memang banyak mengambil manfaat dari keberadaan teknologi digital ini, terutama yang berkaitan dengan efisiensi dan produktivitas. Akan tetapi, karena kedahsyatannya sebagai alat kendali jarak jauh, teknologi ini dapat menjadi sarana referensi oleh pihak yang punya kekuatan dan kekuasaan. Menurut Austin, jenis ucapan bahasa tidak dapat ditentukan apakah benar atau salah. Dengan kata lain, ucapan performatif tidak bisa benar dan tidak bisa salah. Akan tetapi bisa happy atau unhappy. Maksudnya pada tempatnya atau tidak ketika diucapkan. Wajar atau tidak dan bisa saja mengalami kegagalan. Berikut beberapa hal kegagalan komunikasi yang dimunculkan oleh iklan Le Mineral menurut sudut pandang Austin. Pertama, pada jenis ucapan baik konstatif
maupun performatif. Ucapan konstatif adalah jenis ucapan bahasa yang melukiskan sesuatu apa adanya atau faktual, meskipun masih mempunyai konsekuensi apakah ucapan itu dapat ditentukan benar atau salah. Hal ini dapat ditemukan pada bagian isi iklan Le Mineral berikut ini. Kayak ada manis-manisnya. Pernyataan di atas tidak menggambarkan adanya suatu kebenaran, yakni faktanya di dalam air Le Mineral tidak ada rasa manisnya sama sekali. Ini adalah bentuk pemasaran agar orang-orang banyak bertanya dan membeli produk tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan. Secara garis besar, filsafat bahasa biasa John L. Austin meletakkan objek materialnya pada bahasa sehari-hari yang digunakan oleh manusia dalam kehidupannya dalam bentuk ucapan sekaligus sebagai suatu tindakan. Yang kedua, iklan Le Mineral mempunyai syarat dan layak untuk dibedah menggunakan pisau analisis filsafat bahasa biasa John L. Austin. Yang ketiga, ada dampak yang dimunculkan iklan Le Mineral dalam pandangan filsafat bahasa John L. Austin adalah bentuk pemasaran dalam sebuah produk untuk menarik perhatian konsumen. Terima kasih.